Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aryo Wicaksono akan menampilkan hasil presentasi kelompok kami. Dimulai dari sistem tanam paksa Indonesia. Latar belakangnya, apa yang dimaksud kultur stelsel? Kultur stelsel muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan besar, sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian. Hal tersebut kemudian jadi dasar Van der Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830. Di sini ada gambar kejadiannya. Lalu selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Tujuan utamanya adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van den Bosch, yaitu menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi. Sebab saat itu kas pemerintah Belanda kosong. Kultur stelsel mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Lalu selanjutnya, pada dasarnya, kultur stelsel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas usai Perang Jawa. Ada beberapa aturan yang harus dilakukan rakyat Indonesia pada saat itu, yaitu pertama, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Lalu yang kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 45 tahun. Lalu yang keempat ya, waktu itu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Yang kelima, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan pada rakyat. Keenam, kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam atas nama akan ditanggung pemerintah Belanda. Terus ketujuh, terakhir, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Lalu ada dampak masa tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Yang pertama ada dampak positif, yaitu rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis tanaman baru. Lalu meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Lalu ada dampak negatifnya juga, yaitu menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat tajam. Lalu rakyat yang harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang satunya. Silakan Kak Bambang. Oke, di sini ada tokoh-tokoh yang terlibat. Tokoh yang pertama yaitu Graaf Johannes van der Bosch. Perannya yaitu merupakan pelopor sistem kultur stelsel. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van der Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1939. Yang kedua, Edward Douwes Dekker. Perannya yaitu melukiskan penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa melalui sebuah buku yang dikarangnya berjudul Max Havelaar yang terbit pada tahun 1860. Tokoh yang ketiga yaitu Fransen van de Boot. Perannya yaitu ia menentang kebijakan tanam paksa dalam bukunya yang berjudul Sluiker Contracten yang atau disingkat kontrak gula. Ia bersama dengan Douwes Dekker merupakan tokoh penentang tanam paksa dari golongan liberal. Baron van Hövell perannya yaitu merupakan seorang pendeta Belanda yang menentang pemerintah pusat dan gubernur jenderal yang memperhatikan nasib dan kepentingan rakyat. Beliau bersama Fransen van de Boot berjuang keras menghapus sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Nah, bagaimana akhir dari sistem tanam paksa? Akhir dari sistem tanam paksa di Indonesia, gejala kelaparan yang melanda Hindia Belanda ini kemudian membuat sistem tanam paksa buatan Johannes mendapatkan kritik dari golongan liberal dan golongan humanis. Mereka mengkritik kerajaan Belanda telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra dan menuntut agar sistem tanam paksa dihentikan. Kritik-kritik yang dilancarkan mereka akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Sistem tanam paksa akhirnya dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan baru yang dinamakan politik etis atau etis politik atau yang dikenal dengan sebagai politik balas budi.
Nah, kesimpulan yang diambil, sistem tanam paksa telah memberatkan rakyat Indonesia pada masa itu, terutama para petani. Namun ada dampak positif yang dapat diambil, yaitu para petani Indonesia dapat mengenal jenis-jenis tanaman yang dapat diekspor dan laku di pasaran, juga mengetahui teknik penanaman yang efektif terhadap jenis tanaman tersebut. Di sini ada gambarnya pada saat itu ya. Nah, terima kasih. Sekian, kalau ada kesalahan dan pembuatan tugas ataupun kata-kata mohon dimaafkan sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.